Mobil minibus yang dikemudikan oleh Siti Nurzamila terjun ke parit di Jalan Cimuncang, Kota Tasikmalaya pada akhir pekan lalu. Kejadian bermula saat pengemudi menegur anaknya yang sedang bermain di jok belakang mobil. Ia pun kehilangan fokus dan mobil hilang kendali sehingga terperosok ke parit dengan kedalaman sekitar 2 meter. Pengemudi bersama anaknya yang terjebak di dalam mobil berhasil diselamatkan dalam kondisi syok. Memang sih jamaah ya, katanya ini ada hal juga nih yang harus diperhatikan nih ketika kita menegur seseorang nih. Dan kita ketika menegur itu kalau bisa nggak bisa bikin orang itu kayak sakit hati gitu, melukai hati seseorang gitu. Tapi sulit dilakukan. Caranya seperti apa? Seperti Ustadz Syam, aku mohon penjelasannya Iya, Ustadz. siap. Baik, tabe guruku Habib Usman, Ustaz Tafadhol Ustaz Maulana, Syam. Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka kita lanjut adab yang ketiga dalam menegur agar tidak melukai seseorang adalah menghilangkan rasa emosi ketika menegur. Lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak bertemu dengan orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud, menyebabkan syahidnya pamannya baginda Nabi SAW, menyebabkan syahidnya para penghafal Al-Quran, menyebabkan syahidnya para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang telah ditugaskan oleh Nabi tapi mereka mengecewakan oleh karena kelakuan mereka. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Rasulullah SAW dalam keadaan marah, Rasulullah SAW dalam keadaan kecewa, tapi Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tetap berlemah lembut terhadap mereka dan engkau maafkan mereka. Andai kata engkau tidak berlemah lembut atau marah terhadap mereka, tentu saja mereka akan pergi memalingkan diri darimu. Subhanallah. Maka pentingnya menahan amarah ketika seseorang menasehati atau menegur orang lain. Biasanya tuh agak susah nahan amarah tuh kalau orang tua marah kepada anak, atasan kepada bawahan, atau misalnya guru kepada murid. Agak susah, kenapa? Karena kita merasa lebih hebat daripada dia. Kita merasa lebih punya kuasa daripada dia. Dari suami kepada istri, biasanya yang marah suami kepada istrinya. Kenapa? Karena merasa bahwa saya ini pimpinan keluarga, saya ini imam, saya ini pengen dihormati, dimuliakan. Maka biasanya susah untuk menahan amarah. Justru itulah yang disebut dengan menahan amarah.